Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Ancala Logistik Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu ALI. Bergerak jasa pengangkutan laut dan transshipment serta intermediate stockpile. Nah, ini punya Bakri ya teman-temannya. Nah, perlu diperhatikan juga. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perusahaan dan perusahaan anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan intermediate stockpile (ISP) untuk tambang batu bara. Nah, jadi bergerak di batu bara dia itu. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional ini, perusahaan memiliki misi, yaitu menjadi penyedia layanan terdepan dari awal hingga akhir untuk logistik dan jasa pertambangan yang mencakup transportasi, transshipment, dan jasa lainnya mulai dari eksplorasi dan produksi hingga ke konsumen akhir, memberikan solusi yang aman, efisien, andal kepada pelanggan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Lalu untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki misi sebagai berikut: menyediakan jasa logistik dan solusi pertambangan yang unggul kepada pelanggan termasuk transportasi, transshipment, dan jasa pertambangan dengan tetap menjaga komitmen terhadap keselamatan, pelindungan lingkungan hidup, dan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk alamat emiten ini di Bakri Tower lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HL Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.ancalalogistik.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi kita tahu ya, ini punya Bakri nih teman-teman. Nah, ini aja alamatnya saja, dia di Bakri teman-teman itu. Oke, kita lanjut dulu ke ini dia gambar bentuknya teman untuk perusahaannya. Nah, ini kapal tokang nih teman-temannya. Nah, dia bawa batu bara teman-teman. Nah, inilah perusahaan Bakri mau IPO teman-teman, logistiknya. Nah, ini hampir sama seperti Maha dan juga seperti Humi ya teman-temannya. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, jadi dia ini pengangkutan batu bara itu logistiknya. Jadi seperti tongkang dan ini itu. Oke. Kita lanjut ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 3.165.160.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga pernah rentang dari 268 sampai 278. Dana diperoleh sekitar 848 miliar sampai 879 miliar. Untuk penahan awal di tanggal 17 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penahan umumnya di tanggal 1 Februari sampai 5 Februari tahun 2024. Untuk penjatan saham di tanggal 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu KI, Cipdana Sekuritas Asia. Lalu IP, Samuel Sekuritas Indonesia. Masuk ke papan utama nih teman-teman. Nah, karena kalau kita lihat sih pastinya masuk papan utama nih, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum ini akan digunakan untuk yang pertama, sebesar 75% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MCT, di mana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada Asiapan 4 SF1 Pte Limited dan OCP Asiapan 5 SF1 Pte Limited. Yang kedua, sekitar 20% akan digunakan untuk belanja modal guna menunjang kegiatan usaha utama perusahaan yaitu untuk pembelian tongkang sungai. Yang ketiga, sisanya akan digunakan perusahaan untuk modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya. Itu dia. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya rencana penggunaan dana ini ada sebagian untuk bayar hutang dan juga modal kerja dan juga belanja modal itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Sebelum IPO, nilai nominal yaitu 50 saham. Kecil banget ya teman-teman. Dia mau IPO aja sekitar 208 tadi itu. Nah, kita lihat dulu siapa saja sih pemegangnya. Ada PT Gaha Andika Niaga, ada Solamed, ada PT Borneo Logistik, ada Nalika, ada Anindata, ada Masyarakat. Nah, peserta lainnya ini. Nah, kalau kita sih
ada ini juga ya teman-temannya, ada peserta SA juga ya untuk karyawan itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk total modal ditetapkan dan disetor penuh adalah sekitar 15,8 miliar, itu dia. Nah, nanti kita lihat juga untuk nama tuh struktur pemegang sahamnya nih teman-teman. Nah, di P3 ini ada siapa saja nanti. Mari kita lihat nanti. Nah, kita masuk ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Nah, sebelum dia mau IPO selama 6 bulan ya teman-teman, sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi nggak boleh dia nama tuh mengalihkan teman-teman atau menjual semuanya. Nah, jadi mereka ini nggak boleh teman-teman itu. Nah, kalau saya lihat sih ini ada namanya tuh si Nalingtat dan juga Andita. Nah, kita lihat juga ini dia kedua ini ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih menyatakan bahwa dalam jangka 8 bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum BLI. Nah, BLI itu ini teman-temannya. Nah, BLI. Nah, terus juga si Nalingtat, terus juga Anindata tidak akan menjual maupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam persoalan dengan memperhatikan ketentuan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017 itu dia. Lalu, berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober tahun 2023, Abu Rizal Bakri dan Nalingtat terus selaku pihak pengendali perusahaan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali perusahaan selama yaitu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Nah, kalau kita sih ada nama tuh Pak Abu Rizal Bakri ya. Nah, nanti kita lihat di mana dia posisinya itu. Nah, jadi ini semuanya nih di lock up teman-teman, tidak boleh jualan sama sekali itu dia. Oke, kita lanjut lagi nama tuh skema kepemilikan perusahaan ini. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman. Ini dia. Nah, ada Abu Rizal Bakri. Nah, ini dia. Di sini dia teman-teman yang paling banyak tadi kan Sigaha Adhika Niaga. Nah, si Nalingtat ini ada di Solomat ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, itulah kenapa dia juga sebagai pengendali tadi. Nah, lalu si PT Borneo Logistik Indonesia ini atau BLI tadi ini juga teman-teman. Nah, ini ada susunannya itu. Nah, lalu susunannya bentuk begini. Nah, kalau kita lihat sih pihak pengendali dari perusahaan adalah Abu Rizal Bakri dan Nalingkat, yang mana Abu Rizal Bakri dan Nalingkat tergabung dalam kelompok atau organisasi yang membuat rencana, kesepakatan atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan OJK nomor 9 tahun 2018, di mana Abu Rizal Bakri melalui PT GH Andika Niaga dan Nalingkat Amlantal Atut melalui Solemet Capital Pte Ltd. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mereka ini pengendalinya. Karena mereka ini paling banyak teman-teman yang masuk di sini itu. Nah, jadi kita tahu ya, ini punya milik Bakri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke apa posisi keuangannya. Ini dalam ribuan rupiah. Kita lihat untuk total asetnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat juga, lalu di tahun 2023 meningkat lagi sampai di bulan Agustus itu. Untuk total hutangnya dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan. Untuk ekuitas juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya. Jadi total aset, liabilitas dan ekuitasnya tuh mengalami peningkatan semua. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat dulu untuk pendapatannya. Nah, ini dalam rupiah ya teman-temannya. Untuk di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2022 juga mengalami peningkatan, tapi agak sedikit pendapatannya. Itu. Coba kita bandingkan di tahun 2022 dan tahun 2023 sampai di bulan Agustus. Nah, ternyata lumayan tinggi banget teman-temannya di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022, hampir 100% naiknya itu. Oke, kita langsung saja untuk melihat nama tuh laba rugi netonya atau laba rugi bersihnya. Nah, di tahun 2020 ternyata dia mengalami kerugian. Nah, tapi di tahun 2021 dia meningkat lagi. Nah, di tahun 2022 menurun dia teman-teman untuk pendapatannya. Nah, tapi di tahun 2022 laba bersihnya itu menurun teman-teman. Nah, di tahun 2022 di tahun 2023 sampai di bulan Agustus kalau dibandingkan ternyata di tahun 2023 tuh laba bersih itu meningkat sangat drastis teman-teman. Itu dia. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, ternyata di tahun 2023 nih lumayan meningkat untuk nama tuh untuk laba ruginya itu. Oke, kita lihat untuk rasionya teman-temannya, rasio pertumbuhan persennya. Nah, di tahun 2020 tidak dicantumkan,
kita lihat untuk pendapatannya naik 690%, di tahun 2001 6,76, di tahun 2003 73%. Artinya lebih meningkat dibandingkan di tahun 2022 itu. Nah, untuk laba rugi brutonya kalau kita sih di tahun 2001 mengalami peningkatan. Nah, tapi di tahun 2022 agak menurun ya teman-temannya itu. Nah, ini juga sama ya teman-temannya. Nah, untuk total asetnya juga sama mengalami peningkatan. Lalu untuk likuiditas juga sama. Nah, untuk ekuitas juga sama. Itu dia. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi pertumbuhannya itu meningkat terus teman-teman dari tahun ke tahun. Itu dia. Oke, kita lihat untuk kebijakan dividennya teman-teman. Nah, ini saya langsung saja ya teman-temannya. Untuk teman-teman silakan untuk baca lebih lengkapnya di Prospectus atau di bab 10 itu. Nah, ini saya baca saja yang paling penting aja. Penetapan jumlah pembayaran dividen di kemudian hari atas saham jika ada akan bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut, termasuk hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan perusahaan dan rencana pengembangan usaha perusahaan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, persoalan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Artinya di tahun 2025 ya, dia nanti baru bagi dividen, karena di tahun 2024 dia mau mencatatkannya itu. Serta menyisihkan untuk belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan, serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itu dia teman-teman untuk kebijakan dividen ini itu. Nah, kalau misalkan dia jadi, lumayan juga sih 80% ini teman-teman, itu dia. Nah, kita masuk ke policy ALI di tahun 2022 untuk harga di 268 dan juga di 278. Untuk PBP-nya di 268 itu 12,20 kali, untuk di 278 itu 12,65 kali. Untuk pelnya di 268 itu 27,94 kali, di 278 itu 28,98 kali. Untuk BP sama tentang harganya 21,97. Untuk dolnya juga sama tentang harganya 304,01%. Untuk lainnya 43,67%, untuk EPS-nya 9,59. Untuk jumlah saham di struktur penuh adalah 15 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 347 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 151 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 1 triliun. Untuk market cap di 268 itu 4,2 triliun. Untuk market cap di 278 itu 4,3 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy ALI di tahun 2022. Agak lumayan mahal ya teman-temannya untuk policy di tahun 2022 ini. Coba kita lihat di tahun 2023. Wow, lumayan menakjubkan nih. Lumayan bagus ini. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya. Untuk policy ALI di tahun 2023 disetahunkan untuk laba bersihnya. Untuk harganya sama di 268 dan juga di 278. Untuk PBP-nya di 268 itu 6,90 kali. Untuk di 278 yaitu 7,16 kali. Untuk pelnya di 268 yaitu 17,02 kali. Untuk di 278 yaitu 17,66 kali. Untuk BP-nya sama 38,82. Untuk delnya juga sama 201,99%. Untuk lain juga sama 40,56%. Untuk EPS-nya yaitu 15,75. Untuk jumlah saham di struktur penuh adalah 15 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 614 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2023 disetahunkan menjadi 249 miliar. Untuk total hutangnya yaitu sekitar 1,2 triliun. Untuk market cap di 268 yaitu 4,2 triliun. Untuk market cap di 278 itu 4,3 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2023. Kalau kita lihat sih lumayan menarik banget ya policy di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini jelek banget, tapi di tahun 2023 lumayan menarik ini teman-teman. Itu dia, meskipun masih agak mahal itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham ALI dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi pendapatannya, seperti yang kita lihat tadi ya teman-temannya itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja, belanja modal, dan dipinjamkan ke anak usaha buat bayar hutang, yang seperti yang kita lihat tadi teman-teman, untuk rencana penggunaan dana tadi itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham ALI adalah KI dan IP. Secara histori lumayan menarik, sering ditutup di zona hijau. Tapi lihat terakhir kemarin PKTL Allah sebentar lalu turun diguyur teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk terikut untuk KI dan IP ini. Nah, ini untuk KI ya, Cipdana Sekuritas Indonesia. Nah, kita lihat dulu. Nah, ada BTPS 1 kali ALA, SPTO 2,58%, PMJS 60%,
tapak 5 kali ALA, BMAS 5 kali ALA, buka 1 CMNT 1 kali ALA, ADML 8 kali ALA, ACLC 1 kali ALA, WIG 7 kali ALA, MTMH 1 kali ALA, OMED 23%. Nah, ini untuk di tahun 2018, 2019, tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, ini untuk di tahun 2003 kemarin. Untuk MBMA dan PKTL sama 11% ditutup, teman-teman. Itu dia. Oke, coba kita lihat untuk Samuel Sekuritas Indonesia IP. Nah, di tahun 2021 WMPP minus, WMU 2 kali ALA, MTEL minus 43%, Pigo kuning, NNS 6,29%, Awan 4 kali ALA, PKTL 11%, AMN 3%, PLOK 13%. Nah, jadi kalau kita sih lumayan menarik juga ya untuk Samuel untuk IP ini, teman-teman itu. Nah, untuk PKTL dia 11%, teman-teman. Sama seperti, nah untuk PKTL kemarin itu sama-sama dia ngawal, teman-teman. IP dan juga KI ini. Dia ngawal juga sahamnya Bakri ini, teman-teman. Tapi ditutup di 11% itu. Tapi masih lumayan menarik sih, 11%. Jadi masih dapat teman itu cuan kita, teman-teman. Ya, meskipun tidak lock A-nya kebuka kemarin itu, teman-teman. Padahal ada tembok itu kalau nggak salah sih 1,5 juta lot, tahunya kena guyur ke bawah dia sampai ditutup di 11% dia itu. Yang keempat, IPO saham Ali tergolong lumayan agak mahal dikit polusinya. Dan untuk record underwater KI sama IP bagus. Tapi ini sahamnya milik Bakri, teman-teman. Ingat, ini milik yang Bakri. Seperti kita ketahui saham-sahamnya milik Bakri itu banyak turun semua, teman-teman. Dan PKTL aja tidak ada pergerakan naik, hanya sideways di sana saja. Nah, silakan teman-teman untuk cek untuk nama tuh saham PKTL. Dia jarang banget naik dia sideways di sana saja itu. Yang kelima, IPO saham di bulan Februari lumayan ramai. Pasti dana retail akan terbagi. Dan lihat untuk saat ini IPO saham Ali listing sendirian jadinya menarik pastinya itu. Nah, jangan berharap nama tuh A nanti, teman-teman. Kalau A, anggap saja itu nama tuh bonus, itu aja. Yang keenam, IPO saham Ali lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, YPC aja itu. Nah, misalkan kalau misalkan dia nggak lock ala dan kuat guyuran, saya akan lepas kemungkinan, teman-teman. Saya nggak mau terulang seperti PKTL kemarin. Saya kemarin tuh saya biarkan saja, tahunya dia turun lagi, teman-teman. Padahal bisa cuan lumayan besar kemarin tuh di PKTL, tahunya dia kena guyul di A dia, teman-teman, untuk PKTL. Nah, mungkin kalau misalkan nggak ada nembok di Ali nanti, saya akan juga akan lepas, teman-teman itu. Ya, saya nggak mau terulang seperti PKTL kemarin, itu dia. Ya, dan juga untuk saham Ali ini milik Bakri, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu sendiri sih terikut untuk Bakri, itu dia. Tapi untuk underwaternya ini menarik banget memang, KI dan IP. Tapi juga ngawal kemarin itu PKTL punya Bakri. Jadi kita tahu nama tuh ikutnya. Dan juga nanti saya akan lihat, teman-teman, siapa sih paling banyak pegang polisinya, antara KI atau IP. Atau ada tambahan lagi underwaternya. Nanti kita lihat, teman-temannya, untuk di Popestus finalnya. Ya, saya harap saja untuk nama tuh untuk Ali ini bisa lock A, teman-teman. Itu dia. Itu harapan kita semua ya, teman-temannya. Kalau A bonus itu. Apalagi harganya agak lumayan tinggi juga ya, teman-temannya. Sedangkan PKTL aja harga 100 susah banget kemarin tuh. Padahal dia kemarin tuh lock A, teman-teman. Itu ya. Jadi gimana, teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut? Kalau saya pasti akan ikut, teman-teman. Hanya memanfaatkan saja nama tuh momentum saja. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video saya tentang pembahasan saham Ali ini yang akan IPO, teman-teman. Nah, gimana, teman-teman? Apakah teman-teman akan tertarik? Nanti saya akan bahas lagi untuk Popestus finalnya. Untuk berapa sih porsi KI dan IP, apakah ada tambahan underwaternya, berapa harga finalnya, nanti saya bahas lagi ya, teman-teman. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.